Oke, karena ini dia. Sebentar kita bakal masuk ke the lane of Dawn sepertinya untuk game yang kedua antara RRQ Sena melawan EVOS Icon yang dimana skor sementara 1-0 RRQ Sena memimpin. Apakah EVOS Icon mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama atau RRQ Sena berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 kali ini Lancir. Oke, kita sudah masuk ke POV dari tim RRQ yang dimana mereka masih melakukan setup di arah bagian purple buff. Vanstrong coba untuk mengambil area dekat sekali di arah bagian bush bagian kanan di mid lane. Begitupun juga Moskov masih coba untuk mengganggu pergerakan dari Kari di arah bagian gold lane. Oke, di bagian god lane-nya Pranata dan juga Doma bakal 1v1 situation. Sedangkan Krite kali ini bentar, terjadi pertukaran pemain. Iya. Gue baru sadar ternyata dari arah mid laner ya kali ini, yang dimana Klaukun diganti dengan Krite di game yang kedua kali ini. Iya, Krait akan mengisi bagian tengah juga. Dan kalau kita lihat di bagian tengah sudah ada Okta yang agak harus terkuras dari segi HP-nya akibat dua player dari tim EVOS, ada Vanstrong dan juga Krait yang coba untuk ngepoking dari arah yang nan jauh di sana. Ya, yang jauh di sana tentunya Susujin udah menginvasi ke bagian jungle milik dari tim RRQ Sena. Pranata kali ini 1v1 situation, tapi lihat kukira by one ternyata bawa kawan. Jimas Slowly udah mulai hadir di bagian bottom lane juga, dan sementara di arah mid lane-nya Okta sangat-sangat sekarat dan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu bersama seorang Krite. Kali ini masih coba untuk menahan wave dari arah midnya. Vanstrong mulai hadir untuk lebih cepat lagi melakukan clear wave di arah mid, tapi lihat Slowly to Z Mortal Coil nampaknya di sana bakal coba digunakan, tapi belum ada target yang berhasil untuk di take down. Yes. Dan kalau kita lihat juga di bagian bawah dari PR masih coba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Walaupun ada bersiap-siap dari Sutsujinnya di arah bagian kiri atas tembok akan mengarah ke PR. Apakah dia akan coba invade ataupun jump in ke bagian depan? Langsung ditombak sih, tapi langsung diberikan dengan sakit oleh Sutsujin dari arah bagian atas. Namun harus mengurungkan niatnya mencari celah untuk bisa confirm, dan Turtle sudah masuk di arah bagian atas. Yes, kita bakal melihat kali ini Turtle-nya bakal hadir dari bagian top lane, sedangkan Doma dan juga Pranata masih bawa situation. Turtle yang pertama diamankan langsung oleh tim RRQ Sena tentunya, tapi lihat di arah bottom lane-nya bakal dari tim Violence kali ini bakal coba melakukan zoning ke area jungle milik dari tim RRQ Sena. Tapi lihat belum terjadi first blood hingga ke menit yang kedua dari kedua tim. Sama-sama bermain safe, sama-sama bermain objective gaming kali ini. Ya, dan kalau kita lihat juga dari arah bagian bawah, PR dan juga Violence berdua di arah bagian gold lane masih menunggu di dalam area turret yang dimiliki oleh tim EVOS Icon. Dari Violence juga masih coba untuk screening terlebih dahulu mencari informasi apakah ada possibilities untuk player dari tim RRQ bisa melakukan pick off mengarah ke satu even 2 player dari tim EVOS Icon. Yes, ini kita melihat juga dari top lane ada Veldora dengan seorang Don yang sedang melakukan buy one. Tapi jangan lupa buat para penonton di like terlebih dahulu, kita tembusin 10.000 like supaya Lancip dan juga Radit nanti mandi lumpur ya. Gua marah Radit lagi yang kena lagi kan. Ya, pokoknya teman-teman jangan lupa di like ya, menikmati pertandingannya. Cuma kalau kita lihat juga ternyata bakal ada yang menikmati bagaimana ada Violence yang mungkin akan bisa ke pick off. Begitupun juga PR yang sudah bersiap-siap dekat sekali menempel dengan tembok di arah bagian gold lane. Walaupun di bagian atas masih ada adu mekanik yang belum habis-habis juga. Well sih, permainan seorang Violence benar-benar cukup merepotkan tentunya bagi tim EVOS Icon dengan cowoknya kali ini yang udah hadir dengan Jukendo. Dan lihat di arah mid lane Sutsujin dengan double buff harusnya bisa melakukan pick off terhadap salah satu pemain mungkin dari tim RRQ Sena, tapi dia memilih untuk reset lagi, mencari beberapa jungle untuk melakukan leveling terlebih dahulu. Doma dan satu rekannya kali ini sudah mulai hadir dari bottom lane tentunya untuk melakukan satu offlating goal, tapi tidak, mereka memilih untuk mengamankan satu purple buff terlebih dahulu. Langsung di setup begitu saja dengan 4 pemain yang langsung hadir di arah purple buff-nya Lancip. Iya, 3-2 yang dimana duanya akan menjaga di bagian high ground sebagai salah satu inisiator. Cuma ternyata di bagian tengah sudah sangat sakit sekali. Doma coba untuk melemparkan beberapa damage masuk ke dalam tubuhnya. First blood didapatkan oleh tim EVOS Icon. Coba untuk mundur ke bagian belakang. Cry sedikit perhimpian posisinya dan adanya terjadi trade 1 untuk 1. Namun masih ingin lebih di sana. Don coba untuk jump in ke tubuh dari seorang Veldora di arah bagian tengah. Coba untuk dibawa ke tempat yang tidak lebih aman. PR langsung bisa diamankan dengan sangat indah oleh pemain dari tim RRQ Sena. Slowly to Z langsung mendapatkan 2 poin eliminasi di early gamenya. Kali ini setelah menumbangkan seorang Veldora dan juga Vanstrong yang menjadi korbannya. Dan kali ini Turtle yang kedua kembali didapatkan
oleh teman-teman dari tim Mararki Sena tentunya. Tapi lihat di bottom lane, Doma dalam keadaan sekarat tapi masih bisa menghindari satu buah tombak yang dilemparkan dari seorang Moskov. Tapi lihat Doma masih terlalu memaksakan. Ingat, terlalu berbahaya apabila dipaskan. Tapi lihat, satu buah momen tercipta dari seorang Fanstrong. The Wealth Dragon berhasil menendang arah seorang Doma dan pada akhirnya Doma pun tumbang bersama seorang Pranata. Yes, cuma ada Cry di sana coba untuk melakukan backup follow dari arah bagian belakang. Dan Xavier dengan sangat baik downing lightnya sudah dikeluarkan walaupun mendapatkan satu player di arah bagian bottom lane. Susujin sudah terlihat posisinya ada satu Mystic Field coba untuk menghambat pergerakan dari Susujin apabila dia pengen jump in mengarah ke tubuh dari seorang Slowly di arah bagian tengah. Yes, ini kita akan melihat Slowly datang di saat-saat momen yang tepat. Itu yang terus dia lakukan tentunya. Tapi Susujin bakal di HBD oleh seorang Violence kali ini dari bagian busnya. Susujin belum memiliki purple buff, membuat dia belum bisa untuk memasukkan Violence dengan sangat berani conceal di sana. Dan seorang Fanstrong mencoba untuk bergerak ke Violence. Evander langsung ditarik di sana, tapi Violence ya masih still survive kali ini. Tapi bahkan purple buff milik dari Susujin bakal menjadi korban. Tetapi ya Tempest of Blade plus Retribution berhasil mengamankan purple buff tersebut. Team fight terus berlanjut, di mana Doma bakal kena efek stun dan pada akhirnya Slowly malah masih bisa dapetin point kill dan juga ditumbangkan di tangan seorang Veldora. Iya, dan sepertinya di bagian bawah PR-nya juga nggak mau dikasih pulang secara cuma-cuma juga. Walaupun dari Veldora yang coba untuk mundur ke bagian belakang, tapi kedua player ini masih bisa mengamankan tubuh satu per satu. Kalau kita lihat tadi dari PR-nya coba untuk ngezoning menggunakan satu tombaknya. Dihambat pergerakannya dekat sekali dengan tembok purple buff. Tapi balik lagi, damage-nya belum terlalu sakit, masih menit 6. At least dia harus bisa dapetin dua item core dan juga satu item secondary sehingga dia masih bisa ada gigit sedikit lah dari segi damage-nya. Jadi coba untuk menghemat itu sangat lebih dari cukup untuk dia membaying time pada saat ada terjadi war di arah bagian mid lane. Dan Turtle di bagian bawah sudah pop up akan coba di poking saja ataupun sebagai checker untuk apabila mungkin ada player dari tim EVOS yang coba untuk mengganggu. Oh, The Wealth Dragon menuju ke seorang Doma. Doma dalam posisi sangat berbahaya tapi lihat malah Violence sampai ketumbang. Tapi kita lihat dari seorang Don sangat berbahaya posisinya. Don cukup sekarang tapi Don berhasil coba untuk menaiki seorang Susujin. Pada akhirnya Don mentumbang di tangan seorang Krite dan mereka RQ Sena kehilangan bottom lane curhatnya beserta Turtle yang ketiga. Apakah masih bisa diamankan oleh tim EVOS Icon? Slowly to Z sudah berada di area Turtle. Veldora mencoba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Slowly tapi Slowly masih cukup kuat dan cukup tebal. Susujin Retribution masih bisa diamankan untuk mengamankan satu buah Turtle yang ketiga kali ini Lancip. Ya, sepertinya Turtle-nya bakal dilepas juga karena melihat posisi juga nggak terlalu baik juga untuk tim Mararki Sena sehingga mereka akan fokus ke objektif terlebih dahulu. Tapi hati-hati PR, ada 4 player dari tim EVOS Icon sepertinya akan jumping ke bagian depan, langsung di-flicker oleh Fanstrong coba untuk menarik, langsung tidak bisa berjalan kemana-mana dan PR pun harus hilang di-ganking oleh 2 player dari tim EVOS Icon. Yes, ini dia seperti EVOS Icon bermain ciduk kill tentunya yang dia lakukan. Satu persatu pemain Mararki berhasil diciduk dan berhasil di-kill. Like ada 7.000, jangan lupa ditembusin angka 10.000 like supaya Lancip nanti bakal coba mandi lumpur. Iya, gua lagi ya terus. Dan Dominion Ice sudah diamankan oleh Veldora untuk di menit ke-8 kali ini. Dari bagian atas juga 2 player dari tim EVOS Icon masih memberikan pressure habis-habisan sehingga bisa mendapatkan satu outer turret yang dimiliki oleh tim Mararki Sena hancur di arah bagian atas. Dan kalau staff sudah didapat oleh PR, at least akan menambah daya gedor tambahan juga untuk dari Moskovnya untuk bisa berpindah atau satu tempat ke tempat yang lain dengan damage yang lebih besar juga. 2 player dari tim Mararki Sena akan melakukan setup di arah bagian mid lane. Oke, di mana tombaknya mengarah ke sana Veldora. Slowly to Z bakal coba muter-muter terlebih dahulu. Oke, Asura Aura bakal coba dikeluarkan di sana tapi Slowly bakal coba ditarik oleh seorang Fanstrong. Mati dia masih memiliki satu buah Mortal Coil untuk bisa kabur dari damage yang dihasilkan teman-teman dari tim EVOS Icon. Yang dimana kali ini EVOS bakal coba reset setelah mereka kehilangan mid lane turretnya. Dimana mid lane turret sangat-sangat penting untuk dijaga. Ketika mereka kehilangan mid lane turret, otomatis yang menjadi ancaman adalah purple buff milik dari Susujin. Sebisa mungkin harus bisa dijaga oleh teman-teman dari tim EVOS Icon. Thailand, The Wealth Dragon menuju ke langsung ke arah seorang Don. Don yang dalam posisi sangat-sangat berbahaya di sana. Yang dimana kali ini Veldora masih bisa untuk cabut. Iya, namun purple buff sepertinya akan menjadi salah satu tempat pertemuan antara kedua tim ini. Masih ada retribution, ada retribution di arah bagian purple buff. PR harus mundur ke bagian belakang Violence. Coba untuk membackup PR untuk bisa kabur ke tempat yang lebih aman. Dan tidak ada beberapa casualties yang terlalu besar di sana. Walaupun ada beberapa ultimate ataupun sword of skill yang harus dikeluarkan sana untuk bisa kabur dari position yang
tidak mengenakan di dekat sekali purple buff di arah bagian atas. Dan Lord sudah pop up di arah bagian top lane. Ini dia Lord akan coba langsung dieksekusi dengan sangat cepat oleh tim RRQ Sena, tentunya tanpa ada hambatan dan juga gangguan. Dari Mepos Icon, Veldora udah mulai masuk, Van Strom, Arima Conceal menarik langsung ke arah Violence. Doma mulai hadir bersama seorang Susujin, tapi lihat di sana Violence bakal tumbang kah? Tapi tidak, malah Veldora harus tumbang dan ini dia retribution tidak ada poin, malah RRQ Sena yang dapetin satu buah Lord. Tapi Don menaiki serang Doma dalam posisi sangat-sangat berbahaya pada akhirnya Doma berhasil ditumbangkan bersama seorang Don di arah top lane-nya. Iya, 2 untuk 1 yang dimana RRQ Sena dengan sangat baik langsung bisa mengamankan satu Lord oleh Xavier di arah bagian battle yang menjadi salah satu second dealer damage terbesar untuk di early. Apalagi Violence ya tadi sempat sudah memakan Wire of Dragon juga. Mau nggak mau dia harus mundur ke bagian belakang untuk pelan-pelan mencari setup, mencari momen untuk menjaga PR di position yang lebih enak juga. Susujin sudah terdetect position. Lord sudah berjalan dari arah bagian bawah. Begitupun juga diikuti oleh Lord. Salah satu player dari tim RRQ Sena yang coba untuk mempush area bagian top lane sehingga mendapatkan 2 pressure dari arah yang berbeda. Yes, ini dia Lord bergerak di area bottom lane. Ancaman terjadi untuk tim EVOS Icon. Kali ini harus berlebih berhati-hati lagi dengan permainan dari tim RRQ Sena. Lagi dan lagi purple buff milik Susujin langsung coba untuk diamankan oleh tim RRQ Sena, yang dimana Lord kali ini mulai bergerak dari arah bottom lane. Untung masih Lord yang belum dewasa, masih bisa belum bisa untuk getokin turret tentunya. Tapi lihat Van Strong berada di posisi paling depan, posisi sangat berbahaya. I'm Offended mengarah ke arah Violence, tapi Violence masih bisa selamat. Van Strong cukup sekarat, di mana Veldora langsung maju ke depan dengan Furious Fighter-nya dan langsung melompat ke arah seorang Pranata. Tapi Pranata free hit kali ini pada akhirnya Veldora bersama Van Strong berhasil ditumbangkan oleh seorang Slowly kali ini Lancip. Iya, Susujin pun juga hanya bisa melihat dari bagian atas saja karena baik lagi sudah kekurangan orang juga di arah bottom lane. Mau nggak mau dia harus nyelamatin dirinya juga dan membantu untuk nge-push minion dari arah bagian atas. Violence sepertinya akan juga melakukan setup dari arah bagian top lane dari Bush dan DMB. Conceal mengarah ke satu play, coba di-invade abis-abisan dari arah bagian bawah. Satu gesture pun harus hilang, diikuti sepertinya Doma akan menjadi korban selanjutnya. Namun Chris akan menjadi split saja dari segi zona yang didapatkan oleh Martis. Coba untuk di-defense saja oleh player dari tim EVOS Icon dan kemenangan didapatkan oleh tim RRQ Sena dengan 2-0. Luar biasa, RRQ Sena berhasil memenangkan